Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Jen Febiani dengan NIM 21051214001. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang subnetting beserta cara prakteknya. Pertama yaitu pengertian dari subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Untuk memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID tambahan. Selanjutnya yaitu tujuan dari subnetting. Yang pertama, untuk mengefisienkan pengalamatan. Misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita menggunakan kelas C saja, terdapat 254 sampai 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Lalu tujuan kedua, membagi satu kelas network atas jumlah subnetwork, dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Lalu tujuan ketiga, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Tujuan keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi jaringan fisik. Lalu tujuan kelima, untuk mengefisienkan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Lalu tujuan keenam yaitu mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network, karena router IP hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda jika setiap network memiliki address network yang unik. Dan tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Selanjutnya yaitu manfaat subnetting. Yang pertama, mengefisienkan alamat IP. Artinya, penghematan alamat IP dilakukan dengan mengalokasikan IP address yang terbatas agar lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki 254, 65.000 atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Lalu, manfaat kedua yaitu mengurangi traffic jaringan. Artinya, subnetting memastikan bahwa traffic yang ditujukan untuk perangkat dalam subnet tetap berada di subnet itu agar dapat mengurangi keleletan. Penempatan subnet yang strategis dapat membantu mengurangi beban jaringan dan lalu lintas rute yang lebih efisien. Lalu, manfaat ketiga yaitu meningkatkan keamanan jaringan. Artinya, meningkatkan keamanan jaringan ini dapat dilakukan dengan melakukan teknik subnetting. Memisahkan jaringan menjadi subnet dapat mengontrol aliran lalu lintas menggunakan ACL, COS, atau peta rute. Dan yang manfaat terakhir yaitu mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Artinya, teknik subnetting dapat mengoptimalisasi untuk kinerja jaringan walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device-nya. Mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Selanjutnya, saya akan melakukan simulasi praktek subnetting. Pertama, kita pasangkan router. Fungsi router di sini sebagai jembatan antar switch. Kemudian kita tambahkan switch. Di sini saya menggunakan 2 switch. Selanjutnya kita tambahkan PC sebanyak 6, 3 di kiri dan 3 di kanan. Kita tambahkan PC-nya. Di sini PC 0 saya ganti menjadi PC 1. Lalu tambahkan PC 2, PC 3, dan PC 4, 5, dan 6. Selanjutnya kita sambungkan PC ke switch dan switch ke router dengan menggunakan kabel otomatis seperti ini. Kita sambungkan satu persatu.
Lalu jika sudah selesai, langkah selanjutnya yaitu pada setiap PC kita ubah IP configuration-nya. Kita klik, kemudian kita ubah, kita ganti, kita ketik 192.168.1.1. Kemudian subnet mask kita ubah 92, kemudian gateway-nya di sini, gateway-nya saya menggunakan 10. Lalu kita ubah semua PC-nya seperti tadi. Ini saya ganti yang kedua karena PC kedua dan 192, gateway-nya saya menggunakan 10. Kemudian PC ketiga kita ubah juga sama seperti sebelumnya. Sini 3, kemudian 192, dan gateway-nya angka terakhir 10. Kemudian PC keempat sama seperti yang tadi, tapi kita ganti angka belakangnya menjadi 65. Kemudian 192, kemudian di sini saya gateway-nya menggunakan 100. Lalu selanjutnya sama seperti sebelumnya, dan PC yang terakhir kita ubah juga. Satu 92, kemudian gateway-nya sama seperti yang tadi. Kemudian pada konfigurasi routernya diubah juga di fast ethernet 0.000. IP address-nya kita ubah menjadi 192.168.1.10 karena gateway-nya tadi 10. Kemudian subnet mask-nya, dan jangan lupa port status ini nanti kita on kan seperti ini. Lalu fast ethernet yang 01 juga kita ubah, IP address-nya 192.168.1.100 karena tadi gateway-nya 100. Lalu subnet mask-nya juga kita tambahkan, lalu ini port statusnya kita on kan. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Kita edit filter terlebih dahulu, kita ubah dulu ICMP-nya, kita centang, lainnya nggak usah dicentang. Selanjutnya saya akan coba kirim pesan pada PC 1 ke PC 3. PC 1 akan melewati switch, kemudian menuju ke PC 3.
Kemudian akan kembali ke PC3, kembali ke switch, dan switch kembali ke PC1. Jika seperti ini, maka berhasil dilakukan. Selanjutnya, saya akan coba juga kirim pesan pada PC2 ke PC4. PC2 ke switch, lalu switch ke router, kemudian router ke switch, lalu switch ke PC4, lalu kembali PC4 kembali ke switch, kemudian switch ke router, lalu router ke switch, dan switch kembali ke PC2. Jika seperti ini, maka simulasi selesai dan berhasil. Sekian video tentang subnetting beserta cara prakteknya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.